Astaghfirullah wala haula wala quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Minhajul Muslim, dan kita masuk pada pasal ke-13, bicara tentang tauhidul ibadah, tauhid al-ibadah. Tauhid ibadah artinya kita bicara tentang tauhid al-uluhiyah. Apa itu tauhid al-uluhiyah? Tauhid dalam rangka mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu bahwa ada 3 tauhid yang harus kita imani. Pertama, ar-rububiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam seluruh perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-uluhiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan peribadatan kita kepadanya. Dan yang ketiga, tauhidul asma was sifat, tauhid yang membicarakan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tauhid rububiyah, tauhid rububiyah adalah tauhid yang bersyirikat antara mukmin dan kafir, antara musyrik dan muwahhid. Karena tauhid rububiyah itu adalah tauhid fitrah, yang memang setiap manusia difitrahi dengan tauhid rububiyah. Tetapi tauhid uluhiyah inilah yang membedakan antara mukmin dan kafir, yang membedakan antara muwahhid dan juga musyrik. Sehingga kalau hanya bertauhidkan rububiyah saja belum dikategorikan muslim, belum dikategorikan mukmin. Karena orang-orang kafir sendiri meyakini tauhid ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah." Kalau engkau bertanya kepada mereka orang-orang musyrik Arab, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka orang-orang musyrik akan mengatakan Allah. Artinya orang musyrik pun yakin bahwa pencipta adalah Allah, pemberi rizki adalah Allah, penghidup dan pemati adalah Allah. Tetapi ketika beralih kepada tauhid yang kita bahas, tauhidul ibadah, di mana mereka dituntut untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh meminta kecuali kepada Allah, tidak boleh minta pertolongan kecuali kepada Allah, tidak boleh bernadar kecuali kepada Allah, tidak boleh tawaf kecuali untuk Allah, tidak boleh mencari berkah kecuali kepada Allah. Mulailah mereka menolak. Dari sini menunjukkan bahwa tauhid uluhiyah itu bicara tentang la ilaha illallah, bicara tentang
tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi inti daripada tauhid yang kita bahas, tauhidul ibadah, adalah bicara la ilaha illallah. Ini yang tidak mau dikatakan orang-orang musyrik. Ketika Nabi SAW menyeru orang-orang musyrik Arab agar mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata Nabi SAW, qulu la ilaha illallah, katakan oleh kalian tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tuflihu, kalian akan selamat di akhirat, kalian akan terhindar dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, kalian akan terhindar dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apa jawaban orang-orang musyrik? Aja'alal alihata ilaha wahid, inna hadza la syai'un ujab. Apakah kami harus menjadikan sesembahan itu satu saja, lalu sesembahan yang banyak dikemanakan? Tentu ini dakwah yang sangat-sangat mengherankan bagi kami. Ini dakwah apa ini? Lah, dengan penolakannya orang-orang musyrik untuk mengucapkan la ilaha illallah, menunjukkan bahwa tauhid al-uluhiyah itu adalah pembeda antara mukmin dan kafir, antara muwahhid dan musyrik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sedikit sebelum kita bahas dalil-dalilnya, kita akan bicara tentang fadlu kalimat la ilaha illallah, keutamaan kalimat la ilaha illallah, karena ini adalah inti daripada tauhid al-uluhiyah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, suatu ketika diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Imran ibn Husain ini bercerita tentang bapaknya namanya Husain. Ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi SAW berdialog dengan Husain, ayah daripada Imran ibn Husain. Kata Nabi SAW, ya Husain, kam ta'bud al-yawma ilahan, berapa macam Tuhan yang kau sembah dalam satu hari itu? Maka Husain mengatakan 7 sesembahan, yang 6 letaknya di bumi dan yang 1 letaknya di langit. Maka Nabi SAW mengatakan, dari 7 sesembahan itu, yang 6 diletakkan di bumi, yang 1 diletakkan di langit itu, mana yang lebih kau sukai? Mana yang lebih kau takuti? Maka Husain mengatakan, Tuhan yang ada di langit. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Husain, bagaimana kalau seandainya engkau mau masuk ke dalam Islam, maka kuajarkan kepadamu 2 kalimat yang akan bermanfaat untukmu. Maka ketika Husain pun betul-betul masuk Islam, akhirnya Nabi SAW mengajarkan kepada Husain 2 kalimat, Allahumma alhimni rushdi wa idhni min syarri nafsi. Ya Allah, ilhamkan kepadaku petunjukmu untukku dan hindarkan aku dari kejelekan diriku. Memang riwayat ini ada sebagian ulama yang melemahkan, salah satunya adalah Syekh Albani rahimahullahu taala.
Tapi ada juga ulama yang mensahihkan hadis ini. Syahidnya di sini adalah ketika Nabi SAW mengatakan kepada Husain, berapa Tuhan yang kau sembah? Dia mengatakan 7, yang 6 di langit, yang 1 di langit, yang 6 di bumi. Artinya Husain memahami bahwa di langit itu ada Tuhan. Kemudian ketika ditanya, mana yang lebih kau takuti, Tuhan yang ada di bumi atau di langit? Dia mengatakan yang ada di langit. Maknanya bahwa kalau seandainya yang kau sukai dan yang kau takuti yang ada di langit, lalu ngapain? Sudah tinggalkan sajalah Tuhan-Tuhan yang ada di bumi itu. Apa kalau seandainya kau tinggalkan Tuhan-Tuhan yang ada di bumi dan hanya menyembah Tuhan yang di langit, maka Tuhan-Tuhan yang ada di bumi ini akan bersatu, kemudian akan memerangi Tuhan yang ada di langit. Maka Imran mengatakan dalam riwayat yang lain, mustahil, karena Tuhan yang ada di langit lebih kuat dibandingkan Tuhan yang ada di bumi. Nah, kalau sudah engkau yakini itu, masuk Islam saja. Karena keyakinan Islam memang tidak ada la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya serta kekuatan kecuali hanya milik Allah yang ada di langit. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengatakan, "Alimni du'aan adzkuru bika wa ad'uka bihi." Musa mengatakan, "Ya Rabb, coba ajarkan kepadaku beberapa kalimat yang aku bisa berzikir dengan kalimat itu dan berdoa dengan kalimat itu." Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Katakan wahai Musa, la ilaha illallah. Nabi Musa mengatakan, "Ya Rabb, janganlah kalimat itu banyak orang yang mengucapkannya. Saya ingin kalimat yang lain yang tidak diucapkan banyak manusia." Maka Allah mengatakan, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Wahai Musa, sudah ucapkan la ilaha illallah, itu sudah cukup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahu tentang keutamaannya. Ya Musa, seandainya Allah Subhanahu wa taala letakkan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi di satu neraca, dan la ilaha illallah diletakkan di neraca satunya, malat bihinna la ilaha illallah. Tentu kalimat la ilaha illallah itu jauh lebih berat dibandingkan langit dan bumi. Kenapa? Karena la ilaha illallah adalah kalimatut tauhid, kalimat tauhid. Sementara kalimat tauhid itu adalah sebab diciptakannya langit dan bumi. Kenapa Allah menciptakan langit? Kenapa Allah menciptakan bumi? Kenapa Allah menciptakan gunung-gunung, sungai-sungai, laut-laut? Bahkan kenapa Allah menciptakan kita manusia dan juga jin serta malaikat dan makhluk yang lainnya? Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia atau segenap makhluk yang Allah ciptakan melainkan hanya untuk mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, tauhidul ibadah. Ya. Itu sebabnya kenapa kalimat la ilaha illallah itu memberatkan seluruh makhluk yang Allah ciptakan, karena memang makhluk diciptakan karena tauhid. Ingat ibu hadis Bitaqah, ketika ada seorang laki-laki pada hari kiamat itu didatangkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian laki-laki ini yang didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu
membawa di tangannya 99 catatan. 99 catatan, semua isinya kejahatan dia. Ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang yang membawa 99 catatan semua kejahatannya. Kata Allah, coba bentangkan satu saja catatan, saya ingin melihat apa isinya. Maka dibentangkanlah satu catatan itu. Rupanya satu catatan itu panjangnya sejauh mata memandang, dan isi catatannya adalah kejahatan, keburukan, kemaksiatan yang ia lakukan di bumi. Itu baru satu catatan. Kejahatan semua isinya sejarak mata memandang, banyak sekali isinya. Ini belum dibuka yang 98-nya ya, baru satu saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, coba kau lihat catatan itu, ada enggak yang salah? Maka hamba ini mengatakan, tidak ada ya Rabb, semua benar. Karena di antara khususiyah padang mahsyar, khususiyatul hisab, khususiyah hisab, di mana orang itu akan diberikan memori oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan hafalan yang luar biasa. Kalau di bumi ini apa yang kita lakukan 1 minggu kemarin kita sudah lupa hari ini. Kejahatan yang kita lakukan bulan kemarin sudah lupa pun hari ini. Tetapi nanti pada hari kiamat semua hafalan akan dikembalikan. Manusia akan cerdas, akan hafal detik per detiknya, menit per menitnya, jam per jamnya, hari per harinya, minggu per minggunya, bulan per bulannya, tahun per tahunnya, akan hafal. Karena untuk mencocokkan catatannya. Makanya ketika Allah mengatakan, coba lihat catatanmu itu, jangan-jangan ada yang salah tulis. Maka kemudian hamba ini mengatakan, tidak ya Rabb, semua benar. Maka Allah kembali mengatakan, coba cek lagi, jangan-jangan malaikat itu salah catat. Maka dia mengatakan, tidak ya Rabb, semua telah benar. Maka ketika dia sudah putus asa, karena isinya jahat semua, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, adakah kebaikan yang kau miliki untuk membandingkan atau untuk menandingi catatan ini? Karena dia sudah kalah mental dulu, sudah kena mentalnya. Dia mengatakan, ya Rabb, sebanyak ini kejahatanku, seandainya aku punya kebaikan, buat apalah kejahatan yang banyak ini? Maka kemudian dia pun sudah putus asa, hampir melangkah ke neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan tergesa-gesa, kemari engkau. Kemudian Allah memberitahu bahwa dia punya satu kartu sakti. Rupanya kartu itu tulisannya la ilaha illallah. Maka Allah pun kemudian mendatangkan timbangan, meletakkan 99 catatan keburukan dan meletakkan kartu la ilaha illallah. Apa yang terjadi? Tasat bihinna la ilaha illallah. Rupanya kalimat la ilaha illallah menjadi melesat, menjadi berat, dan bisa mengalahkan 99 catatan keburukan hamba tersebut. Lihat bagaimana keagungan tauhidul ibadah, tauhid al-uluhiyah, la ilaha illallah, kunci keselamatan dunia dan akhirat. Makanya wajar Nabi SAW mengatakan di hadapan manusia berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata Nabi SAW ketika ditanya oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah. Rasul, orang yang paling bahagia pada hari kiamat itu siapa sih? Maka Rasul mengatakan,
sungguh engkau bertanya dengan pertanyaan yang besar. Aku tidak nyangka kau akan mengatakan seperti itu, wahai Abu Hurairah. Baik, ku jawab, kata Rasul. Kata Nabi SAW, as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat, kata Rasulullah. Lihat tauhidul ibadah, tauhidul uluhiyah adalah sebab meraih syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW bersabda tentang syafaatul udhma, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian matahari didekatkan 1 mil di atas kepala, manusia pun berkeringat bercucuran sehingga keringatnya membanjiri semua badan-badan penduduknya. Ada yang tenggelam selutut dengan keringatnya, ada yang tenggelam sepusar dengan keringatnya, ada yang tenggelam sedada dengan keringatnya. Manusia, mereka sudah bingung kemana harus mengadu. Kenapa putusan Allah tidak segera diputuskan? Akhirnya kemudian orang-orang pun mulai berinisiatif untuk datang kepada Adam alaihi salam dan mengatakan, ya Adam, anta abul bashar, wahai Adam, kau kan bapak manusia. Ala tara ila ma nahnu fih, tidakkah kau iba melihat kondisi kami? Isfa' lana ila rabbik, cobalah minta syafaat kepada Rabbmu agar Allah segera memberikan hukumannya, kepastiannya kepada kita semua yang ada di padang mahsyar ini. Tapi Adam mengatakan, nafsi, nafsi, urus diri kalian sendiri, urus diri kalian sendiri, aku tidak sanggup. Sebaiknya kau datang kepada Nuh. Nuh tidak sanggup, kata Nuh, sebaiknya kau datang kepada Ibrahim. Kata Ibrahim, aku pun tidak sanggup, sebaiknya kau datang kepada Nabi Musa. Musa pun mengatakan, aku tidak sanggup, uruslah diri kalian, sebaiknya kau datang kepada Nabi Isa. Isa pun mengatakan sama dan mengatakan sebaiknya kalian datang kepada Nabi SAW, Rasul Muhammad SAW. Maka Nabi SAW kemudian ketika manusia datang kepadanya dan meminta syafaat dari Allah lewat perantar Nabi SAW, maka Rasul mengatakan, ana laha, kan ku coba. Akhirnya Rasul pun sujud di hadapan Allah dengan sujud yang panjang, sampai Allah kemudian datang dan mengatakan, irfa ra'saka ya Muhammad, sal tu'ta qul tusma ishfa tushafa. Angkat kepalamu wahai Muhammad, bicara kau didengar, minta kau dikasih, mintalah syafaat, aku akan beri kau syafaat. Maka salah satu syafaat yang diminta oleh Nabi SAW adalah man qala la ilaha illallah. Ya Rabb, selamatkan orang yang masih dalam hatinya tertanam kalimatut tauhid, tauhidul ibadah, tauhidul uluhiyah, la ilaha illallah. Selamat akhirnya orang-orang yang mentauhidkan uluhiyah itu. Ya. Ini keutamaan la ilaha illallah. Bahkan miftahul jannah itu la ilaha illallah, kunci surga itu la ilaha illallah, tauhidul ibadah, tauhid al-uluhiyah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai dikisahkan oleh Abdul Aziz ibn Ruwad rahimahullahu taala, ada seseorang yang orang Badui, orang Arab, orang Badui lah, orang yang tidak berpendidikan. Dia membangun musola atau masjid. Kemudian di sekitar masjid itu dikelilingi oleh batu. Jadi di luar masjid itu dia letakkan beberapa batu dalam bentuk berhala. Jadi Arab Badui ini kalau habis sholat, maka dia keluar, kemudian dia akan menghadap ke 7 batu itu.
Jadi kalau habis sholat dia datang ke satu batu yang bentuk berhala dan mengatakan, engkau itu tidak punya manfaat dan tidak punya madarat. Kemudian datang ke satu batunya lagi, engkau tidak mendatangkan manfaat dan tidak mencegah madarat. Kemudian datang lagi ke batu yang ketiga, dia ngomong gitu lagi, engkau itu hanya batu, tidak mendatangkan manfaat dan tidak mencegah madarat. Kemudian datang ke batu keempat sampai ke 7. Dan ia lakukan setiap hari selepas sholat. Dia mengatakan, menghinakan batu-batu berhala itu. Pokoknya kalau selepas sholat dia menghadap batu dan menghinakan batu itu. Engkau bukan Tuhan, engkau tidak mampu mengabulkan doa, engkau ini macam-macam, pokoknya dihinakan 7 batu itu. Jadi sebelum wafatnya dimimpikan bahwa dia A'rab ini ketika pada hari kiamat dibentangkan padanya pintu-pintu neraka. Dan pintu neraka itu ada berapa, Bu? Ada 7. Beda dengan pintu sorga 8. Jadi setiap kemudian dia mendekati pintu neraka yang satu, tiba-tiba ada batu. Dan batu itu membesar dan menutup pintu neraka yang satu. Kemudian dia datang ke neraka yang kedua, ke pintu neraka yang kedua, tiba-tiba ada batu lagi. Kemudian batu itu membesar, akhirnya kemudian menutupi pintu. Dan begitu seterusnya sampai 7 pintu neraka tertutup dengan batu yang sangat besar itu. Kemudian dikisahkan kenapa kok dia mendapatkan kebahagiaan ditutup pintu-pintu neraka sehingga dia tidak bisa masuk neraka. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga. Ini kebahagiaan. Karena semasa di dunia dia tidak yakin dengan batu. Dia tidak yakin dengan berhala, dia hanya yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah orang yang mentauhidkan Allah. Allah akan selamatkan dia. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di hadapan para sahabatnya, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimatut tauhid, tauhidul uluhiyah, tauhidul ibadah. Ya. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan menyerang itu disebabkan kalimat la ilaha illallah. Syariat jihad tegak itu karena la ilaha illallah. Kenapa Allah turunkan kitab mulai dari Taurat, Injil, kemudian Zabur sampai Al-Quran? Tidak lain dan bukan karena la ilaha illallah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala utus para nabi dan rasul? Hampir 124.000 nabi, 315 rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi. Tidak lain dan bukan karena tauhid. Kenapa Allah Subhanahu wa taala syariatkan jihad sampai perang? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam berbagai macam peperangan melawan orang-orang musyrik sampai kepada Yahudi, tidak lain dan bukan karena la ilaha illallah. Tauhidul ibadah, tauhid al-ibadah, tauhid uluhiyah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika marah kepada Usamah ibn Zaid. Usamah ibn Zaid ini suatu ketika dia menghadapi orang musyrik yang lemah. Dalam peperangan si musyrik ini lari, dikejar sama orang Ansor dan juga Usamah ibn Zaid. Rupanya dia tidak ada jalan untuk melarikan diri. Ketika orang Ansor menghunus pedang dan hendak membunuh, tiba-tiba orang ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya orang Ansor pun pergi meninggalkan orang ini.
Kemudian didekati oleh Usama ibn Zaid dan mengatakan la ilaha illallah kedua kalinya, tetapi tetap Usama membunuhnya. Akhirnya kabar pembunuhan ini sampai kepada Rasul. Rasul memanggil Usama dan mengatakan, ya Usama, kenapa engkau membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Kata Usama, Rasul, dia takut pedangku, ini siasat perang. Bisa saja dia pura-pura mengucapkan kalimat itu, habis itu kemudian dia menikam diriku, makanya aku bunuh dia, itu pura-pura saja. Tapi Rasul mengatakan, ya Usama, apakah engkau sudah belah dadanya sehingga engkau tahu isi jantungnya? Apa dia mengucapkan karena takut pedangmu atau karena memang betul-betul hidayah masuk ke dadanya? Maka Usama mengatakan, kalau begini istaghfirli ya Rasulullah, maafkan aku wahai Rasul, maafkan aku wahai Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Usama, madza tasna bila ilaha illallah idza ja'atka yaumal qiyamah? Sama, kira-kira apa yang engkau akan lakukan di hadapan la ilaha illallah apabila la ilaha illallah itu datang di hadapan Allah, kemudian meminta pertanggungjawaban bahwa orang yang mengucapkannya kau bunuh? Apa yang akan kau katakan di hadapan la ilaha illallah? Maka Usama mengatakan, istaghfirli ya Rasulullah, maafkan aku wahai Rasul. Tapi Rasul mengatakan, ya Usama, apa yang akan kau lakukan dengan la ilaha illallah di hadapan Allah apabila orang yang mengucapkannya meminta pertanggungjawaban kepadamu? Usama terus mengatakan, istaghfirli, istaghfirli, ampuni, ampuni, maafkan, maafkan aku ya Rasulullah. Sampai dia mengatakan, Rasul tidak berhenti ngomong begitu. Duhai, kiranya aku baru masuk Islam sehingga tidak dimarahi seperti marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membela orang musyrik di tengah-tengah pertempuran karena dia mentauhidkan tauhidul ibadah, tauhid al-uluhiyah, mengucapkan la ilaha illallah. Rasul sampai ngomong dengan nada tinggi kepada Usama, kenapa kau bunuh orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah wahai Usama? Menunjukkan kalimat itu luar biasa. Sampai-sampai Bu, pada hari kiamat nanti di akhir zaman, Nabi SAW dalam hadis Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu an, jadi Islam itu nanti di akhir zaman itu hanya tinggal namanya, dan Al-Quran itu akan diangkat dalam satu malam. Kata Nabi SAW, yadrusul Islam kama yadrusu washuth thawb hatta la yadri atau la yadra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqatun wala yusra ala kitabillahi azza wa jal fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayat. Kata Nabi SAW, Islam akan tergerus pada hari kiamat sehingga tinggal namanya, sehingga orang tidak kenal apa itu puasa, apa itu solat, apa itu korban, apa itu sedekah. Bahkan Al-Quran akan diangkat dalam satu malam, sehingga tidak ada satupun ayat yang tersisa di permukaan bumi, tidak dalam bentuk hafalan, tidak pula dalam bentuk tulisan, akan diangkat pada satu malam, sehingga tidak ada Al-Quran nanti pada akhir zaman. Sehingga tersisalah orang-orang yang sudah tua renta, nenek-nenek, kakek-kakek, mengucapkan la ilaha illallah, itu yang mereka hafal. Nanti di akhir zaman itu yang mereka hafal hanyalah la ilaha illallah. Itu pun diucapkan orang yang sudah tua renta, yang sudah kakek-kakek, nenek-nenek. Anak-anak mudanya enggak kenal kalimat itu. Dan nenek-nenek, kakek-kakek pun mengucapkan la ilaha illallah bukan karena paham, tapi karena nenek moyang mereka mendengar mengucapkan kalimat itu, mereka pun mengucapkan kalimat itu. Makanya kemudian Silah yang meriwayatkan hadis ini bertanya kepada Hudzaifah, ya Hudzaifah, apakah
Untungnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada waktu itu. Apa gunanya? Sementara mereka tidak kenal puasa, tidak kenal sholat, tidak kenal ini, tidak kenal itu dalam ibadah. Lalu untuk apa ucapan kalimat la ilaha illallah? Apa manfaatnya? Maka Hudzaifah bin Yaman mengatakan tunjihim minan nar, tunjihim minan nar. Ya silah, kalimat itu tetap akan menyelamatkan mereka dari api neraka. Kalimat itu akan menyelamatkan mereka dari api neraka. Begitulah kalimatut tauhid, kalimat la ilaha illallah. Coba perhatikan dalil-dalil muallif rahimahullahu taala di sini. Beliau menyebutkan tentang beberapa dalil. Pertama, dalil naqli. Yang kedua, dalilul aqli. Pertama, dalil naqli. Maksudnya naqli di situ artinya dalil Al-Quran atau sunnah itu disebut naqli. Kalau dalil akal itu disebut aqli. Satu, Allah perintahkan agar beribadah hanya kepada Allah. La ilaha illa ana fa'budni. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, maka beribadahlah kepadaku. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah kalian hendaklah takut. Artinya di sini bahwa tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah itu adalah tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan ya Muhammad, salatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku semua aku serahkan kepada Rabb semesta alam. Artinya bahwa tidak boleh menyimpangkan satu jenis ibadah pun kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Karena makna la ilaha illallah itu artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah, tidak boleh solat kecuali kepada Allah, tidak boleh puasa kecuali untuk Allah, tidak boleh haji kecuali kepada Allah, tidak boleh baca Quran kecuali karena Allah, tidak boleh ini itu yang menyangkut ibadah kecuali harus diberikan kepada Allah. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka beribadahlah kepada aku. Kemudian Allah juga mengatakan setelah menyebutkan sifat-sifat atau 5 sifat orang yang beriman di permulaan Al-Baqarah, kemudian 2 sifat orang kafir di pertengahan Al-Baqarah. Setelah menyebutkan sifat-sifat orang yang beriman 5 ayat, setelahnya sifat-sifat orang kafir 2 ayat, setelahnya belasan ayat bicara tentang munafik. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang yang beriman, sifat orang kafir, sifat orang munafik, Allah tutup, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Hei manusia, sembahlah Rabb yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap. Dia menurunkan hujan dari langit. Dia dengan itu menghasilkan hujan segala buah-buahan sebagai rizki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah padahal engkau mengetahuinya. Lihat, setelah Allah sebutkan sifat orang yang beriman, sifat orang kafir, sifat orang munafik, kata Allah, ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Hei manusia, mau kamu beriman, mau kamu kafir, mau kamu munafik, u'budu rabbakum, tetap beribadahlah kepada Rabb kalian.
Tetap sembah Allah, tauhidkan Allah. Siapapun Anda, mau mukmin, mau kafir, mau munafik, mau fasik, kalian harus menyembah Rabb kalian. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Karena tauhid itu adalah kewajiban yang pertama dan kewajiban yang terakhir. Orang harus mengucapkan la ilaha illallah di permulaannya. Dan kalau ingin selamat, ucapkan juga kalimat itu di akhirnya. Man qala la ilaha illallah fi akhiri kalamihi dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir kehidupannya, maka dia masuk surga. Ya. Karena kewajiban awal dan akhir itu la ilaha illallah. Kewajiban setiap manusia la ilaha illallah. Kenapa kita harus menyembah kepada Allah saja? Tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Di sini Allah jawab, karena Allah telah menciptakan kalian. Allah telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Allah telah menjadikan bumi untuk kalian terhampar. Allah sudah menjadikan langit sebagai atap. Allah telah turunkan dari langit hujan. Dengan hujan itu Allah tumbuh-tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Masa setelah itu semuanya kalian menyekutukan Allah? Di mana akalnya? Ya. Begini Bu ya, saya contohkan yang mudah-mudah saja. Sering saya contohkan, kalau ibu atau seseorang lah, jangan ibu, pulang kerja jam 1 malam, tiba-tiba kecelakaan tunggal, motornya nabrak tiang listrik, dor, langsung dengan kecepatan tinggi, langsung tergeletak, darah di kepala mengalir. Kemudian tangan dan kaki juga patah tulang, nggak ada orang. Kemudian berteriak-teriak kesakitan, nggak ada yang nolong. Tiba-tiba saat-saat kritis dia, datang mobil pribadi. Tiba-tiba melihat ada orang kecelakaan, langsung ditolong, langsung dibawa ke rumah sakit, langsung diobati, yang patah langsung dioperasi, kemudian darah yang banyak keluar langsung diberikan darah, sampai akhirnya dengan perjuangan yang luar biasa dia pun sembuh. Semua yang nanggung biayanya orang yang nolong ini, padahal dia tidak nabrak, hanya nolong saja. Betul-betul ditolong sampai dia sembuh, tidak jadi mati. Kemudian yang patah bisa sembuh lagi dengan cara operasi. Dengan perjuangan dia pun sembuh. Kira-kira nih, kira-kira orang ini akan bersyukur nggak sama orang yang nolong itu? Pasti bersyukur. Orang ini akan melupakan kebaikan orang ini enggak? Saya kira enggak akan pernah melupakan kebaikan. Kalau bukan karena dia, tentu dia sudah tewas di jalan, sudah kritis. Dia tidak akan melupakan kebaikan orang yang nolong ini. Coba bayangkan, kita bicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan kita dari ketiadaan kita. Allah yang membesarkan kita. Allah berikan pandangan kepada kita, mata kepada kita, hidung, telinga, kekuatan jalan, fisik, kaki, tangan, otak, dan begitu seterusnya. Habis itu Allah subhanahu wa ta'ala sediakan bumi dan hamparannya. Habis itu Allah subhanahu wa ta'ala sediakan rizki dan rumah, makan, dan begitu seterusnya. Allah semua kasih kepada kita. Kok kita tidak ingat sama Tuhan yang menciptakan kita? Malah kita kemudian berterima kasih kepada sesembahan-sesembahan selain daripada Allah yang tidak ada berserikat soal ciptaan dan soal rizki yang diberikan kepada kita. Di mana akalnya? Ya. Harusnya sebagaimana orang yang kecelakaan bersyukur kepada yang menolongnya, Allah jauh lebih penolong dibandingkan orang yang menolong ini. Kalau dia menolong itu hanya sekali saja, manusia itu menolong hanya sekali dua kali saja Bu. Enggak mau juga menolong terus-terusan.
Tapi Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Penolong itu terus kita ditolong sejak lahir sampai wafat. Tapi kita tidak pernah berterima kasih kepada Allah. Padahal cukup kita mentauhidkan Allah itu terima kasihnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan begitulah seterusnya banyak dalil-dalil, ibu bisa baca sendiri ya, baik dari Al-Qur'an ataupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya tauhidul ibadah. Baik dalil-dalil naqli ataupun dalil-dalil akli. Ya, kurang lebihlah inti dalil-dalil yang ada di kitab ini sebagaimana yang sudah saya jelaskan. Ya. Baik, sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum saya tutup, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama, Ustadz, apakah sama arti dari sumpah demi Allah dengan wallahi? Mohon pencerahannya. Iya, wallahi itu bagian daripada sumpah. Jadi ada waktu sumpah di dalam bahasa Arab itu terkadang menggunakan tallahi, terkadang menggunakan billahi, terkadang menggunakan wallahi. Jadi itu adawat sumpah saja ya, tallahi, billahi, wallahi, atau uqsimullaha gitu ya. Artinya semua sama, demi Allah. Artinya semua sama demi Allah. Jadi wallahi ini bahasa Arabnya, demi Allah itu bahasa Indonesianya. Nggak ada bedanya wallahi dengan demi Allah itu. Yang jelas bahwa sumpah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Karena ada hadis yang mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, dia menyekutukan Allah. Bahkan bahasa para ulama, bersumpah kepada selain Allah demi sebuah kejujuran itu lebih besar dosanya dibandingkan bersumpah kepada Allah demi kedustaan. Ada orang bersumpah jujur orangnya, tapi yang jadikan sumpahnya bukan Allah, demi bulan, demi matahari. Dia bersumpah untuk sebuah kejujuran. Itu tidak lebih baik dibandingkan bersumpah kepada Allah demi kedustaan. Sebab kalau seandainya seseorang berdusta, tidak menyekutukan Allah karena sumpahnya betul-betul kepada Allah. Tapi orang jujur, dia bersumpah kepada selain Allah, dosanya dosa syirik. Kalau satu dosa dusta, satu dosa syirik. Lebih besar mana dosa syirik dengan dosa dusta? Dosa syirik ya. Maka bersumpahlah kepada Allah, jangan bersumpah kepada selain Allah. Bismillah, Ustadz Afwan mau tanya, kalau ada saudari kandung marah-marah setelah dinahi mungkar,
Apakah itu memutus tali silaturahim? Syukran wa jazakallahu khairan. Iya, alhamdulillah. Mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, itu kewajiban setiap muslim, terutama di dalam keluarga. Ayah menasihati ibu, orang tua menasihati anak, anak menasihati orang tua, saudara menasihati saudara yang lainnya, itu sudah kewajiban. Dahulu di zaman Bani Israel ada dua orang, yang satu baik, yang satu jahat. Yang baik ini selalu memberi nasihat, bagus sampai di situ. Walaupun yang tidak bagus, dia mengucapkan kalimat-kalimat yang melampaui takdir Allah. Ya, jadi ketika memberikan nasihat kepada saudara, apalagi sifatnya nahi mungkar, maka dengan kata-kata yang lembut. Jangan ada kata-kata yang justru di kata-kata itu Allah mungkar, Allah marah kepada orang yang memberi nasihat. Seperti ini kisah Bani Israel ini kan. Dia mengatakan, kalau engkau masih maksiat, demi Allah aku bersumpah kepada Allah, engkau tidak akan masuk surga. Emang surga milik dia, ngomong begitu. Ya. Maka kewajiban memberikan nasihat memang kewajiban seseorang, apalagi dalam keluarga. Kalau umpamanya sampai marah, tersinggung, ya diulur-ulur waktu aja. Ya, kalau lagi marah gara-gara nasihati ya diam. Nanti cari waktu lagi, karena hati orang itu kan ada ikbal, ada idbar. Ada waktunya orang menerima nasihat, ada orang waktunya menolak nasihat. Jangan kita menasihati orang di waktu menolak nasihat, maka datanglah di waktu ketika menerima nasihat. Kan ada waktu-waktunya. Hati orang itu, setiap hati orang itu ada waktunya. Ada orang itu mudah menerima nasihat, ada susah menerima nasihat. Maka atur waktunya. Adapun marah-marah, apakah mutus silaturahim? Tidak. Ya, tidak mutus silaturahim. Kalau habis nasihati, habis itu dia marah-marah sama kita, ya kita tinggal minta maaf. Ya, terus tanpa menghentikan dakwah kita. Wallahu a'lam. Ini yang bisa sampaikan. Saya kira cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.